Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang manga Black Clover chapter 278. Langsung saja mari kita mulai. Sebelumnya di manga Black Clover chapter 277, kita telah diperlihatkan bahwa terdapat pertarungan antara Yuno dan Langris melawan Zenon. Dalam pertarungan tersebut, terlihat Zenon terlihat terbantai oleh kekuatan mode baru milik Yuno. Selain pertarungan mereka di chapter 277, kita juga telah diperlihatkan bahwa terdapat pertarungan antara Kapten Charlotte dan Kapten Real melawan Vanica. Dalam pertarungan mereka, terlihat Kapten Charlotte juga menunjukkan mode baru miliknya. Oke, itulah review singkat di manga Black Clover chapter 277. Mari kita ke pembahasan inti. Inilah pembahasan manga Black Clover chapter 278. Oke, di manga Black Clover chapter 278 kali ini, kita diperlihatkan bahwa scene kali ini dialihkan ke pertarungan antara Nuts dan Kapten Jack melawan Dante. Scene diawali dengan serangan sabit kematian Lunatic Slash milik Kapten Jack kepada Dante. Serangan bertubi-tubi dari tebasan sabit kematian milik Kapten Jack sama sekali tidak berpengaruh terhadap tubuh Dante. Itu karena tubuh Dante memang memiliki kemampuan regenerasi yang sangat luar biasa. Dan ditambah lagi karena efek dari ilmu sihir milik Morris, kemampuan regenerasi tubuh Dante semakin meningkat lagi. Tentunya kita tahu bahwa di chapter 273 sebelumnya, kita telah diperlihatkan bahwa Dante telah diobati dan kekuatannya ditingkatkan dengan menggunakan mesin sihir milik Morris. Itulah sebabnya kekuatan regenerasi milik Dante semakin meningkat. Oke, kita lanjut lagi ke chapter 278. Setelah semua serangan yang dilakukan oleh Kapten Jack sia-sia, Dante pun menjelaskan bahwa tidak akan ada yang bisa melukai dirinya. Dia beranggapan bahwa apabila memang ada yang bisa melukai dirinya, itu sudah pasti hanya anti sihir milik Astalah yang dapat melukai dirinya. Mendengar hal tersebut, Nuts memang telah menduga bahwa Dante tidak bisa dilukai dengan serangan selain anti sihir. Oleh karena itu, Nuts mencoba bertaruh dengan sihir Kapten Jack yang bisa menebas sesuatu yang tidak bisa dipotong. Dengan kata lain, mungkin Kapten Jack memiliki sihir yang mirip seperti sihir pembelah dimensi milik Kapten Yami yang bisa memotong segala sesuatu yang tidak bisa dipotong. Pertarungan mereka pun dimulai kembali. Saat Nuts sedang memikirkan strategi untuk mengalahkan Dante, tiba-tiba Dante menggunakan sihir gravitasi miliknya. Nama dari sihir Dante tersebut adalah sihir gravitasi tekanan Raja Iblis. Nuts dan Kapten Jack pun terjatuh terkapar karena terkena efek sihir gravitasi tersebut. Sembari menggunakan sihir gravitasi tersebut, Dante juga berbacot ria dengan mengatakan bahwa dirinya tidak punya urusan dengan Nuts dan Kapten Jack. Di sini Mr. K sangat terkesan dengan seorang Nuts. Walaupun Nuts terkena efek sihir gravitasi milik Dante, namun ekspresi wajah Nuts masih saja santuy dan selalu tersenyum. Memang murah senyum si Nuts ya. Haha. Tapi senyumannya bukan senyuman biasa. Kalau dilihat-lihat dari ekspresi wajahnya sih kayak seperti senyuman yang meremehkan. Haha. Berbeda dengan Nuts yang selalu tersenyum setelah terkena serangan sihir gravitasi milik Dante. Kapten Jack menunjukkan ekspresi wajah yang begitu sangat marah dan tertekan. Oke, kita lanjut. Di dalam hatinya, Nuts pun bertanya-tanya apakah Kapten Jack bisa menyerang saat terkena sihir gravitasi milik Dante. Kemudian Nuts pun langsung menyebut nama iblisnya. Di sini akhirnya terungkap bahwa nama dari iblis kedua Nuts adalah Surotosu. Lalu dia mengeluarkan sihir Unity mode miliknya dan berhasil bangkit dari efek sihir gravitasi milik Dante. Lalu dia pun menunjukkan bentuk dan kekuatan iblisnya kepada Dante. Penampilan Nuts saat ini telah berubah dengan seragam iblis, tanduk iblis, dan kedua tameng iblis di tangan kanan dan kiri. Setelah melihat kekuatan iblis milik Nuts, Dante pun merasa terkejut dan berkata, ternyata selain bocah anti sihir itu, masih ada lagi pemilik iblis, hah? Ya, memang Nuts bocah kurang ajar. Dia dengan sengaja mengabaikan perkataan Dante dan malah mengejek Kapten Jack yang masih tidak bisa bangkit di dalam efek sihir gravitasi milik Dante. Nuts pun berkata kepada Kapten Jack, tadi kau semangat sekali, ada apa? Apakah tinggi badan dan sikap kasar adalah satu-satunya prestasi yang kau punya, wahai Tuan Kapten Mantis?
Kapten Jack pun menunjukkan raut wajah marah kepada Nuts. Bukan hanya itu saja ejekan yang diberikan oleh Nuts kepada Kapten Jack. Nuts juga mengatakan bahwa Kapten Jack memang bisa berkata sombong apapun sesuka mulut Kapten Jack. Tapi Nuts bertanya-tanya apakah Kapten Jack memang bisa membuktikan perkataan sombongnya dengan kemampuan bertarungnya. Sedangkan saat ini Kapten Jack masih saja terkapar di atas lantai dan belum bisa bangkit. Tentunya kita tahu bahwa di chapter 263 sebelumnya dalam rapat Kapten Kesatria Sihir Kerajaan Clover, Kapten Jack selalu berkata sombong di dalam rapat yang membuat Nuts sedikit kesal dengan Kapten Jack. Lalu setelah mendengar semua ejekan dari Nuts, Kapten Jack pun berkata, "Brengsek." Kemudian saat Nuts dan Kapten Jack saling berbacot ria, tiba-tiba Dante yang merasa kata-katanya diabaikan oleh Nuts marah dan langsung mencoba untuk memukul Nuts. Lalu Nuts pun langsung merespon pukulan Dante dengan cara menangkisnya menggunakan tamengnya, dan dengan cepat Nuts langsung menendang perut Dante dengan sangat keras. Sembari menendang Dante, Nuts juga berkata, "Gue lagi bacotin Kapten Jack tahu, jangan ganggu dulu lu, Dante jancok." Setelah ditendang dan mendengar perbacotan Nuts, Dante malah tertawa dan dirinya meminta Nuts untuk segera menunjukkan niat membunuh milik Nuts yang lain. Selain itu, Dante juga meminta Nuts untuk bertarung melawan dirinya sebagai hiburan sampai gerbang dunia iblis benar-benar terbuka. Faktanya, Nuts dan Dante memang bisa saling adu pukulan satu sama lain. Namun karena memang serangan Nuts tidak berefek terhadap tubuh Dante yang memiliki regenerasi yang sangat cepat, maka Nuts pun sadar bahwa dirinya memang tidak bisa mengalahkan Dante seorang diri. Dengan kata lain, Nuts memang membutuhkan kekuatan sihir potong milik Kapten Jack, yang mungkin serangan pemotong Kapten Jack bisa lebih cepat dibandingkan regenerasi milik tubuh Dante dan bisa melukai tubuh Dante. Untuk membangkitkan semangat dan kekuatan Kapten Jack, Nuts pun kembali berbacot ria kepada Kapten Jack. Dibandingkan dia, kau merangkak. Aku dengar kau adalah seorang kapten, tapi kau sangat membosankan dan kau hanyalah seorang pengganggu saja. Setelah mendengar kata-kata dia, Mr. K Oni Project beranggapan bahwa maksud dari kata-kata dia mungkin adalah seorang Kapten Yami. Nuts bermaksud membanding-bandingkan kekuatan Kapten Yami dengan Kapten Jack. Tentunya kita tahu bahwa Kapten Jack dan Kapten Yami memang selalu menjadi rival di area pertarungan melawan musuh-musuhnya. Sehingga tentu hal tersebut dapat membuat Kapten Jack marah. Kemudian sejenak scene dialihkan kepada timeline flashback yang pernah dialami oleh Kapten Jack. Dalam flashback tersebut dijelaskan bahwa ayah dari Kapten Jack merupakan seorang pemburu binatang. Dia hidup dengan memburu burung atau binatang-binatang kecil lainnya. Saat Jack kecil, Jack selalu diberikan nasihat oleh ayahnya bahwa Jack dilarang untuk bertarung melawan sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Ayah Jack merupakan seorang yang stabil dan konservatif. Jack memang ditakdirkan sebagai seorang pemburu. Saat Jack kecil, Jack telah mendapatkan kekuatan sihir untuk menciptakan pedang dengan tangannya. Setelah mengetahui sihir Jack, ayah Jack pun merasa sangat senang dengan hal tersebut. Jack juga diperintahkan untuk selalu menebas dan memburu makhluk-makhluk lemah. Jack pun heran dan bertanya-tanya tentang hal tersebut. Apakah memang Jack harus selalu memburu makhluk lemah atau Jack juga sesekali harus melawan makhluk yang lebih kuat dari dirinya? Lalu kemudian, pada saat Jack berusia 13 tahun, ayah Jack tewas saat kembali dari gunung setelah memburu. Setelah melihat kematian ayahnya, Jack pun mengira bahwa ayahnya mati karena telah bertemu dengan binatang penguasa gunung. Jack pun menuju gunung untuk membalaskan dendam ayahnya. Kemudian Jack pun bertemu dengan beruang besar. Jack pun nekat dan mencoba untuk melawan beruang besar tersebut seorang diri. Jack pun berhasil membunuh beruang tersebut dengan sihir pemotong miliknya. Setelah itu, Jack pun memiliki niat untuk bergabung dengan para kesatria sihir. Kemudian, scene dikembalikan lagi ke pertarungan antara Nuts dan Kapten Jack melawan Dante. Dalam scene kali ini, terlihat Dante mencoba untuk memukul Kapten Jack yang sedang terkapar di atas lantai. Beruntung dengan cepat, Nuts langsung menolong Kapten Jack dengan cara menangkis serangan Dante dengan menggunakan tamengnya. Lalu untuk membantu Nuts, Kapten Jack mencoba untuk mengendalikan pisau-pisaunya untuk ikut menyerang Dante. Melihat hal tersebut, karena memang di chapter 250-an Kapten Yami telah berhasil menghibur Dante di pertarungan, Dante ikut-ikutan mengejek seorang Kapten Jack dengan cara membandingkan Kapten Jack dengan Kapten Yami.
Setelah berbagai ejekan diterima oleh Kapten Jack pun berhasil bangkit dari efek sihir gravitasi milik Dante dengan cara memotong sihir gravitasi dengan menggunakan sihir potong miliknya. Dia pun langsung membantai tubuh Dante dengan berbagai serangan sihir pemotong miliknya. Karena memang berbagai serangan Kapten Jack tidak mempan terhadap tubuh Dante pun dengan sombongnya berkata, "Segigih apapun kau mencoba, seekor serangga tidak akan bisa membunuhku." Semakin diremehkan, semakin kuat. Kapten Jack terus bertubi-tubi menyerang tubuh Dante dan sampai pada akhirnya layaknya seekor belalang sembah raksasa. Dengan serangan kuat dan sangat cepat, Kapten Jack telah berhasil melukai tubuh Dante. Tubuh Dante pun terlihat terbelah dan mengeluarkan banyak darah. Trot. Zenon telah tertusuk oleh tombak Yuno. Vanica pun juga terlihat terdesak oleh Kapten Charlotte. Dan sekarang giliran Dante lah yang terbantai oleh Kapten Jack. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa semua Dark Triad telah terbantai oleh para kesatria sihir kerajaan Clover. Apakah Dark Triad lemah? Kalau menurut Mr. Casey, mereka sebenarnya tidaklah lemah. Dark Triad akan benar-benar mengamuk apabila gerbang dunia iblis benar-benar terbuka dan Dark Triad berhasil mendapatkan 100% kekuatan iblisnya. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi sehat bersama. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Black Clover chapter 278 kali ini. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.